Patogenesis infeksi virus. Penyebab infeksi dapat bersifat seluler, contohnya seperti bakteri, jamur, ataupun parasit, dan dapat juga bersifat aseluler, yaitu termasuk virus dan prion, misfolding protein. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam mempelajari virus, yaitu pertama virion. Virion merupakan satu partikel virus yang intak ataupun utuh. Kemudian ada kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun dari kapsomer-kapsomer yang membungkus materi genetik virus. Selanjutnya ada kapsomer. Kapsomer merupakan unit struktural protein yang menyusun kapsid tadi. Kemudian ada genom asam nukleat, yaitu materi genetik yang dimiliki oleh virus tertentu, bisa berupa DNA ataupun RNA. Selanjutnya, virus ada yang berenvelop, ada yang tidak berenvelop. Envelop merupakan selubung lipoprotein yang menjadi tempat bertenggernya antigen-antigen virus. Virus dapat disaring dengan kertas saring yang memiliki pori ukuran tertentu. Hidupnya itu obligat intraseluler. Metabolisme sangat tergantung pada sel hostnya, tidak bisa menghasilkan energi secara independen. Genom virus bisa berupa DNA ataupun RNA, bisa single-stranded ataupun double-stranded, maksudnya satu untai atau dua untai, bisa intak, bisa segmented seperti influenza, bisa linear ataupun sirkuler. Replikasi virus itu bukan dengan pembelahan atau fission ya, tetapi dengan assembly, yaitu perakitan. Klasifikasi virus paling banyak kita menggunakan Baltimore, sistem klasifikasi Baltimore ya. Sebenarnya banyak sistem-sistem klasifikasi yang lain. Pada sistem klasifikasi Baltimore ini ada beberapa yang perlu kita ingat, seperti pada kelas 4, yaitu single-stranded RNA positif. Ini maksudnya bahwa materi genetik virus atau genom virus itu sudah bertindak sebagai messenger RNA. Ya, mRNA, jadi dia langsung ditranslasi menjadi protein, tidak ditranskripsi lagi. Kemudian ada kelas 6, single-stranded RNA reverse transkriptase, di mana di sini RNA diubah dulu menjadi DNA, selanjutnya baru terjadi transkripsi dan translasi. Dan ada juga yang double-stranded DNA reverse transkriptase ya. Ini contohnya seperti virus hepatitis B. Nah, virus berenvelop. Ada beberapa komponen, yaitu membran, lipid, protein, dan glikoprotein. Virus-virus yang berenvelop ini sifatnya labil, sangat mudah rusak oleh asam, deterjen, panas, dan tidak tahan kering. Pada saat memasuki sel host, virus ini menyebabkan modifikasi pada membran sel hostnya. Ya, bisa keluar dengan budding ataupun dengan lysis sel. Nanti kita lihat apa itu budding, apa itu lysis sel. Virus ini hidupnya harus dalam suasana lembab, jadi seringnya di cairan tubuh ya, di saliva, di sekret saluran nafas, di darah, dan sebagainya. Dan tidak tahan pada saluran cerna, karena di saluran cerna itu banyak sekali getah-getah pencernaan yang dapat merusak virus ini. Kemudian ada juga virus yang tidak berenvelop, komponennya umumnya protein. Sifat virus ini sangat stabil, tahan terhadap panas, asam, protease, deterjen, maupun kekeringan. Virus-virus ini keluar sel host dengan cara lisis. Konsekuensinya, penyebarannya ini sangat mudah ya, karena dia tahan kering, bisa hidup dalam droplet halus, droplet kasar, bisa menular dari muntah, sentuhan, debu ya, dan sebagainya. Walaupun kering, dia masih tetap infeksius dan dapat bertahan di saluran cerna. Nah, ini beberapa contoh virus DNA, ada yang berenvelop, ada yang non-envelop. Ini beberapa contoh virus RNA ya, yang berenvelop maupun yang non-envelop.
Efek fisik dan kimia terhadap kehidupan virus ya. Kebanyakan virus itu akan inaktif pada pemanasan 56 derajat selama 30 menit. Seperti pasteurisasi, dia akan rusak. Ataupun pada suhu 100 derajat Celcius, dia akan rusak dalam beberapa detik. Namun pada suhu minus 70 derajat Celcius, ia dapat bertahan hidup hingga lama ya, bertahun-tahun. Efek kekeringan terhadap virus itu sangat bervariasi, ada yang tahan, ada yang tidak. Umumnya yang non-envelope akan bertahan. Sinar ultraviolet dapat menginaktivasi virus. Kemudian kebanyakan virus ini resisten terhadap fenol ya. Jadi larutan yang sangat disarankan untuk desinfeksi virus itu merupakan larutan hipoklorit. Untuk menemukan penyakit, virus harus masuk dulu ke dalam sel host ya, dalam hal ini manusia. Kemudian terjadi kontak dengan sel rentan. Kontak itu maksudnya mengenali ya, ada protein permukaan virus yang dikenali oleh reseptor pada sel hostnya, kemudian berikatan dan terjadi reaksi ya. Virusnya bisa masuk ke dalam sel itu, lalu bereplikasi, dan akhirnya menimbulkan jejak sel. Tahap patogenesis infeksi, ada entry dan replikasi primer, selanjutnya terjadi penyebaran dan tropisme sel. Ini contohnya seperti hepatitis ya, senangnya di sel hati, sel liver. Kemudian ada varicella dan sebagainya, itu senangnya di sel-sel ganglion. Kemudian pada akhirnya timbul gejala klinis ya, karena terjadi jejak sel yang banyak dan menimbulkan keluhan pada hostnya. Nah, timbullah penyakit infeksi. Pemahaman patogenesis ini sangat penting untuk menentukan pemilihan obat antivirus ya untuk terapi. Baik, yang pertama entry. Entry adalah masuknya virus ke dalam tubuh. Bisa dengan cara inhalasi, yaitu terhirupnya virus ke dalam saluran pernapasan. Bisa ingesti ini makan ya. Virusnya masuk melalui saluran cerna. Kemudian bisa juga inokulasi. Inokulasi ini artinya kontak langsung. Misalnya virus masuk dari abrasi kulit, terjadi kontak membran mukosa, virus masuk melalui transfusi darah, bisa injeksi, transplant, gigitan hewan, ataupun serangga. Selanjutnya bisa juga terjadi secara kongenital, yaitu penularan penyakit atau masuknya virus dari ibu yang terinfeksi ke janinnya. Contoh transmisi kongenital ataupun vertikal ini adalah sebagai berikut, dapat terjadi saat prepartum atau transplasenta, seperti virus-virus sitomegalo, parvovirus B19, rubella, HIV, dan Zika. Kemudian pada saat proses lahir atau intrapartum itu seperti virus-virus hepatitis B, hepatitis C, herpes simplex, HIV, dan papilomavirus. Selanjutnya postpartum ataupun dari laktasi. Ini bisa menularkan virus-virus sitomegalo, hepatitis B, human T limfosit virus, HIV. Replikasi virus bisa terjadi di inti maupun di sitoplasma. Untuk virus-virus DNA umumnya terjadi di inti ya, kecuali virus Pox. Tahap replikasi virus ada 7, yaitu yang pertama attachment atau absorption. Attachment ini artinya ada protein permukaan virus yang berikatan dengan reseptor pada permukaan sel host. Selanjutnya terjadi entry atau penetrasi, masuknya materi genetik virus ke dalam sel host, uncoating, terbukanya kapsid. Selanjutnya terjadi transkripsi. Transkripsi ini adalah proses di mana DNA menjadi mRNA.
Ya, selanjutnya translasi ataupun sintesis. Sintesis ini adalah terbentuknya protein-protein yang akhirnya nanti akan menjadi komponen penyusun virus. Selanjutnya ada assembly, perakitan. Jadi protein-protein yang disintesis tadi akan dirakit. Ya, akan digabung-gabungkan menjadi virus yang baru. Dan akhirnya dilepaskan atau rilis. Ini ada beberapa contoh protein permukaan virus untuk attachment ya atau melekat pada reseptor cell host-nya. Di sini kita bisa lihat pada virus influenza yaitu ada hemaglutinin glikoprotein. Ya, pada HIV ini ada GP70, pada HIV ini GP120 ya, yang GP70 ini pada murine leukemia virus. Selanjutnya reseptor virus. Artinya reseptor pada permukaan sel host yang mengenali protein attachment virus. Pada infeksi HIV, target selnya merupakan sel T helper, di mana sel ini memiliki reseptor molekul CD4 dan chemokine reseptor. Jadi nanti ini yang akan berikatan dengan GP120. Ya, dia akan mengenali. Sedangkan pada virus influenza adalah asam sialat pada sel-sel epitel saluran napas. Nah, ini nanti menjadi tempat berikatan dengan hemaglutinin glikoprotein. Nah, ini adalah replikasi virus. Ini virus yang non-envelope. Ya, ini virus yang berenvelope. Terjadi modifikasi membran sel. Jadi, envelope-nya virus yang memiliki envelope akan berfusi dengan membran sel host. Ya, jadi nanti lama-lama bisa semakin lebar membran selnya ya. Bisa membentuk multinucleated giant cell juga. Nah, selanjutnya terjadi penetrasi masuk ke dalam sel host. Terjadi uncoating, kapsidnya terbuka, jadi materi genetiknya sudah terlepas seperti ini ya. Kemudian terjadi transkripsi, sudah ditranskripsi menjadi mRNA, selanjutnya ditranslasi ya, dari ribosom ini ya, ditranslasi membentuk protein-protein struktural maupun yang non struktural dari virus. Selanjutnya terjadi assembly atau perakitan, terbentuklah anak-anak virus yang baru, progeni-progeni yang baru, dan akhirnya dilepaskan. Nah, untuk yang non-envelope ini lepas secara lisis, sedangkan yang berenvelope lepasnya itu secara budding. Jadi kan tadi sudah ada di membrannya envelope, ya, dia akan keluar lagi, membungkus lagi progeni virus yang baru. Nah, replikasi virus sangat penting diketahui untuk menentukan target kerja obat antivirus. Seperti di sini ada attachment ya, attachment berikatan antara protein permukaan virus dengan reseptor. Ini adalah target kerja dari antagonis reseptor ya, obat-obat antagonis reseptor. Selanjutnya ada yang menghambat uncoating, ada yang menghambat transkripsi, ada yang menghambat fusi ya, ada yang menghambat protein sintesis. Nah, ini contoh obat-obatnya. Nah, siklus virus di dalam sel ada siklus litik. Artinya virus masuk, kemudian bereplikasi, dan akhirnya keluar. Selnya pecah, ya, lisis. Selanjutnya ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini artinya materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel hostnya.
Jadi silent aja dia, tidak, selnya tetap bereplikasi, tapi bereplikasi dengan virus-virusnya juga bereplikasi terus karena dia bergabung dengan genomnya sel host. Jadi genom membelah, virus juga membelah ya. Di sini disebut provirus. Terus saja sampai suatu saat virus ini bereplikasi, yang bergabung dengan genom tadi dia bereplikasi, sintesis, dan rilis dengan cara lisis. Ya, pada orang HIV ini bisa sampai 15 tahun ya tahap lisogenik ini. Virus-virus tertentu memiliki tropisme. Jadi setelah viremia primer dari sirkulasi darah ya, kemudian dapat terjadi viremia sekunder. Nah, virus-virus ini memiliki tropisme, artinya kesukaan, menyerang organ, menyerang jaringan tertentu, seperti paru. Ini contohnya virus-virus campak, mumps, maupun cytomegalovirus ya. Kelenjar salive, ginjal, kemudian ada virus-virus tertentu suka sel-sel otak, seperti poliovirus, rabies, dan sebagainya ya, sel-sel saraf. Polio itu sel saraf perifer. Kemudian yang menyerang kulit seperti virus-virus zoster, herpes zoster ataupun varicella zoster. Ya sama virusnya. Jejak sel yang dapat ditimbulkan oleh virus dapat bermacam-macam ya. Bisa terjadi transformasi sel di mana sel-sel yang awalnya normal menjadi tidak normal lagi atau menjadi sel-sel kanker. Kemudian bisa juga sel itu tetap bermetabolisme seperti biasa tapi di dalamnya itu mengandung virus dan merilis virus setiap waktu dengan jumlah tertentu ya. Biasanya kalau infeksi kronik itu dengan jumlah yang lebih rendah, tapi setiap diperiksa mesti ada virusnya dalam sirkulasi ya. Selanjutnya bisa juga infeksi laten. Nah, laten ini maksudnya virusnya itu bersembunyi di dalam sel, tidak dilepaskan ke luar sel host. Namun pada suatu saat infeksi laten ini dapat berujung lepasnya virus ya. Dimana jika imunitasnya jelek, maka virusnya bisa keluar juga nantinya. Masa inkubasi virus itu umumnya tidak ada gejala, asimptomatik. Ini dikenal juga dengan fase prodromal. Penyakit-penyakit virus kebanyakan ya self-limiting disease yang ringan, tapi ada juga yang kronik ataupun persisten. Kemudian saat penyembuhan disebut juga saat convalescent. Outcome dari infeksi virus bisa terjadi kesembuhan atau self-limiting, terjadi viral clearance, jadi hilang. Virusnya dapat dihilangkan oleh antibodi yang dibentuk oleh tubuh manusia, tubuh hostnya. Atau dapat juga menjadi infeksi persisten, ya kronik, seperti hepatitis B ataupun C. Virus ini selalu dapat dideteksi, meskipun jumlahnya sedikit, dan gejala yang ditimbulkan itu subklinik, itu tidak ada gejala yang berat. Kemudian ada laten, infeksi laten itu virusnya bersembunyi di dalam sel tadi ya, seperti herpes simplex virus atau herpes zoster virus. Ini dapat terjadi kekambuhan intermiten. Berikut adalah gejala klinis dari penyakit virus, bisa bersifat subklinik, tidak ada gejala ataupun menimbulkan gejala ya. Yang subklinik ini dapat terjadi karena adanya paparan, tapi tidak ada infeksi. Virusnya tidak dapat melekat kepada sel host, ya, tidak kenal protein reseptor sel hostnya sama protein permukaan virusnya nggak kenal, jadi tidak bisa saling kontak. Kemudian ada
asimptomatik, infeksi asimptomatik, virusnya masuk, tetapi tidak terjadi maturasi virus, ya. Nah, bisa juga yang klinik ini moderate severity atau penyakit ringan, bisa juga penyakit berat. Diagnosis laboratorium untuk menegakkan adanya infeksi virus dapat dilakukan dengan cara kultur virus. Ya, kultur virus itu bisa dengan kultur pada sel lain atau apa ya, pada jaringan sel yang ditumbuhkan dalam tabung, bisa pada embrio ayam, chicken embrio, bisa pada hewan coba. Kemudian bisa diperiksa dengan mikroskopi langsung dengan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian bisa secara serologi. Serologi ini mendeteksi adanya antigen atau antibodi virus. Caranya itu macam-macam, bisa dengan ELISA, Western blot, immunofluorescence, atau radioimmunoassay. Contohnya adalah deteksi imunoglobulin M, ya. Kemudian deteksi protein tertentu, ada atau tidak peningkatan titer dari molekul-molekul tersebut. Secara histopatologi dapat dilakukan pemeriksaan imunohistokimia ataupun dapat dilihat adanya inklusi, badan-badan inklusi yang khas, ya. Seperti pada sitomegalovirus itu ada owl's eye appearance, itu khas sekali. Kemudian dapat juga dilakukan deteksi asam nukleat dengan menggunakan PCR, ya. Ini kultur virus dapat dilakukan kultur jaringan, yaitu dengan mengembangbiakkan virus dalam media buatan di dalam tabung, ya, namanya sel line. Jadi sel-sel ini hidup, dipelihara, kemudian inokulasikan virus ke sel-sel ini, selanjutnya selnya akan dirusak oleh virus. Nah, kerusakan ini yang nanti diperiksa ada CPA-nya apa enggak, cytopathic effect. Kemudian ada embrio ayam, ini beberapa virus seperti influenza dapat ditemukan pada sel embrio ayam. Kemudian ada juga hewan-hewan coba yang digunakan untuk mengembangbiakkan virus. Kemudian kita juga mendengar istilah virus onkogenik. Apa itu virus onkogenik? Yaitu virus-virus yang dapat menyebabkan keganasan sel, yang dapat menyebabkan transformasi sel yang normal menjadi sel kanker. Ini contohnya ada yang DNA, ada yang RNA. Virus DNA onkogenik ini menyebabkan transformasi sel host karena pengkodian protein virus ini sangat penting untuk replikasi virus DNA tersebut. Jadi dia untuk berkembang biak harus menyebabkan sel-sel hostnya menjadi ganas. Ya, contohnya seperti Epstein-Barr virus, ini menyebabkan C. nasopharynx, ya. Kemudian ada papillomavirus, ini C. cervix. Ada hepatitis B virus, ini beberapa persen nanti dapat menjadi karsinoma hepatoseluler. Selanjutnya ada virus RNA onkogenik, di mana transformasi sel yang normal menjadi sel ganas itu tidak penting untuk replikasi virus. Jadi sebagai regulasi sampingan untuk pertumbuhan sel untuk replikasi virus RNA ini, ya. Jadi tidak berperan langsung. Contohnya seperti hepatitis E virus ataupun human T lymphocyte virus 1 atau HIV 1, ya. Ya, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh virus yang sering dijumpai di klinis. Yang pertama adalah parvovirus. Parvovirus yang B19 ini berkaitan dengan penyakit autoimun, di mana dia menyerang sel-sel eritroid, sel-sel yang akhirnya dapat membentuk eritrosit.
ya. Dan di samping sel endotel dan megakariosit. Megakariosit nanti akan membentuk platelet. Nah, gejala klinisnya dapat menyebabkan krisis aplastik pada pasien anemia hemolitik kronik. Sindrom-sindromnya dapat terjadi erythema infectiosum, transient aplastic crisis, ya, red cell aplasia, dan hidrofetalis. Jadi ini fatal sekali, ya, tidak bisa hidup bayi yang lahir. Selanjutnya ada adenovirus. Adenovirus ini dapat menyebabkan kelainan pada saluran napas, pada mukosa mata, ya. Dapat juga menyebabkan gangguan-gangguan gastrointestinal. Ada 6 grup A, B, C, D, E, F, ya. Adenovirus. Beberapa dapat menyebabkan transformasi sel. Ini ada tumorigenicity pada hewan coba, ya. Yang grup A ini tinggi sekali. Yang grup B moderat. Yang ini rendah, ya. Selanjutnya ada herpes virus. Ini juga kita sering dengar herpes, tapi kebayangnya cuma ruam vesikel di kulit, ya. Tapi sebenarnya keluarga herpes itu besar. Ada alpha herpes, beta, dan gamma herpes viridae. Nah, selanjutnya alpha herpes itu seperti herpes simplex 1 dan 2, ya. Kalau zaman dulu kan herpes simplex 1 itu yang menyerang mulut, ini yang menyerang mukosa genital, yang 2. Ada juga varicella virus. Yang beta itu ada cytomegalovirus dan roseovirus. Herpes virus 6 atau 7 ini berperan dalam penyakit Roseola infantum, ya. Nah, selanjutnya ada gamma herpes virus, yang herpes virus 4, contohnya ada Epstein-Barr virus, ini penyebab si anasofaring. Kemudian ada herpes virus yang terkait dengan kaposi sarkoma pada HIV, ya. Ini herpes virus 8. Selanjutnya ada pox virus. Pox juga banyak sekali, ya. Variola, vaccinia, monkeypox, kalau chickenpox tadi yang varicella. Jadi disebut pox juga walaupun keluarganya herpes. Pox virus ada orthopox, parapox, molussypox, dan yetapox virus. Yang menyerang manusia seringnya yang orthopox dengan yang molussypox. Molluscum contagiosum, ya. Selanjutnya ada virus hepatitis. Virus hepatitis ini banyak sekali. Ada A, B, C, D, E, sampai J, ya. Sekarang ini mungkin nanti ditemukan yang baru lagi. Nah, virus hepatitis A ini transmisinya umumnya fekal oral dari saluran cerna, ya. Kemudian ada hepatitis B parenteral dari saluran darah, dari darah, ya, penggunaan jarum suntik, transfusi, hubungan seksual, dan sebagainya. Kemudian ada hepatitis D. Hepatitis D ini adalah virus yang hidupnya harus menumpang. Jadi dia sangat tergantung ada atau tidaknya hepatitis D di dalam darah hostnya. Kalau ada hepatitis D, dia dapat menumpang hidup dengan hepatitis B. Kalau sendiri dia tidak bisa menginfeksi. Selanjutnya ada hepatitis E. Ini reservoirnya umumnya babi. Nah, ini adalah profil serologi dari infeksi hepatitis B. Ya, jadi ini adalah bulan, ya, bulan pertama, kedua, ketiga setelah terjadi exposure, masuknya virus ke dalam tubuh. Ya, pada awalnya saat inkubasi tidak ada gejala
sampai timbul gejala itu umumnya 0 sampai 2 bulan. Selanjutnya baru terjadi timbul gejala. Gejala akut itu sangat berat, ya, bisa ikterik, demam, peningkatan enzim hati dalam jumlah yang besar. Ya, pada saat ini terjadi pembentukan imunoglobulin M anti HBC. Kemudian terjadi peningkatan ini masa puncaknya HBsAg ya, hepatitis B surface antigen. Ini sebenarnya pada beberapa minggu setelah infeksi sudah terbentuk ya. Ini virusnya sudah semakin banyak. Ini antigen ini maksudnya yang dari virusnya. HBsAg. Kemudian ini HBeAg envelope. Ini anti HBC. Anti hepatitis B core ya. Core antigennya, intinya. Jadi pada saat akut ini semuanya positif. IgM-nya positif, anti HBC positif, HBsAg positif, HBeAg juga positif. Nah, ini dia profilnya. Ya, kita dapat melihat jika negatif berarti tidak ada infeksi. Jika HBsAg-nya ada, tapi yang lain-lainnya negatif, bisa HBeAg positif atau negatif ini atau pada saat hepatitis B akut tahap awal ya. Tapi yang tadi pada penyakit akutnya semuanya mestinya positif ya. Dari gambar yang di atas. Nah, yang ini. Pada saat akut semuanya tinggi ya. IgM-nya ada, HBsAg meningkat, anti HBC terbentuk, HBeAg-nya juga meningkat. Nah, pada masa-masa awal ini saja yang HBs-nya tok yang positif. Pada masa-masa inkubasi. Nah, orang-orang yang divaksin atau sudah mengalami infeksi hepatitis B terlampau ya, sudah lama sekali, ini bisa negatif semua kecuali anti HBsAg. Ini anti maksudnya adalah antibody yang dibentuk tubuh hostnya, tubuh manusia, untuk menetralisir HBsAg-nya. Ya, jadi makin tinggi HBsAg ini baik ya. Nah, ini hepatitis C. Perjalanan penyakit hepatitis C ini dari akut, kronik, bisa sirosis, ya, sampai terjadi hepatoseluler karsinoma. Nah, ini virusnya selalu ada, kronik infeksinya, bukan laten ya. Selalu dapat dideteksi. Ini hasil VRNA-nya. Sedangkan ini alamin transferasenya pada infeksi awal meningkat sekali, kemudian bisa naik turun fluktuatif. Nah, selanjutnya ada picornavirus, enterovirus, dan rhinovirus. Contoh enterovirus ini adalah polio ya. Virus polio adalah virus enterovirus. Kan ada vaksin polio yang oral ya. Nah, ada beberapa pihak yang lebih menyukai vaksin oral, tetapi ini masih pro kontra. Alasannya karena rute infeksinya itu sesuai dengan rute alamiah infeksi virus polio ini, seperti vaksin influenza spray misalnya masuk ke saluran napas ya, itu akan meningkatkan imunitas membran tempat terjadi rute masuknya virus itu lebih baik. Ya, imunitasnya lebih bagus. Diharapkan kalau virusnya masuk dari saluran napas, jadi mukosa saluran napasnya imunitasnya bagus untuk melawan virus-virus tertentu. Tapi ini bukan berarti yang injeksi itu jelek. Tidak, yang injeksi juga bagus karena ada beberapa subtipe virus ya yang diinjeksi. Poliklonal, polivalen ya. Kemudian ada reovirus atau kalisivirus.
Reovirus ini seperti rotavirus yang paling banyak menyebabkan diare pada anak. Nah, ini diare yang tidak berhubungan dengan hygiene dan sanitasi. Bisa aja orangnya hygiene-nya bagus, sanitasi bagus, di negara-negara maju juga insiden virus ini masih tinggi. Rotavirus yang paling berbahaya itu adalah rotavirus grup A. Selanjutnya ada orthomyxovirus. Contohnya adalah virus influenza. Nah, influenza ada yang tipe A, B, atau C ya. Nah, yang paling berbahaya itu adalah tipe A. Seperti influenza A, H5N1 gitu kan. Itu virus flu burung. Keparahannya tinggi ya. Nah, virus-virus influenza ini dapat mengalami antigenic drift dan antigenic shift. Antigenic drift ini perubahan susunan RNA secara perlahan-lahan ya, sama sedikit sambil akhirnya menimbulkan subtipe baru. Itu waktu yang dibutuhkan lama sekali. Selanjutnya ada antigenic shift. Antigenic shift ini adalah terjadinya rekombinasi materi genetik virus dari dua virus atau lebih menimbulkan subtipe baru dalam waktu yang singkat. Jadi proses ini yang paling ditakuti ya. Misalnya ada satu virus yang dapat menyebabkan infeksinya parah sekali, tetapi penularannya rendah, tidak mudah menular. Tapi kalau sudah tertular itu dapat fatal. Selanjutnya ada satu virus lagi mudah sekali menular, tetapi infeksinya ringan. Nah, jika terjadi rekombinasi dari dua virus ini, ditakutkan nanti akan menimbulkan virus yang penularannya mudah, cepat, tapi fatal. Itu ya, bisa terbentuk subtipe baru dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada paramyxovirus. Ini contoh-contohnya Respiro, Rubella virus, Morbillivirus. Ini campak, Henipavirus, Pneumovirus, dan Metapneumovirus. Pneumovirus ini seperti RSV yang menyebabkan bronkiolitis pada neonatus. Respiratory syncytial virus. Selanjutnya ada Rubella virus. Rubella ini pada ibu hamil jika terinfeksi rubella dapat menimbulkan rubella sindrom pada janinnya. Antara lain mikrosefali, Patenductus arteriosus, dan katarak kongenital. Nah, selanjutnya ada beberapa virus arthropod bone yang dikeluarkan dari serangga, gigitan serangga. Karena di negara kita juga nyamuknya juga banyak, serangga-serangga yang lain juga banyak ya. Sepertinya ini penting. Ya, contohnya Zika, Dengue, Yellow Fever, West Nile, dan Japanese Encephalitis. Nah, Dengue. Patogenesis infeksi Dengue. Pada infeksi awal, Dengue ini lihat tropismenya sel-sel monosit ya. Akan terjadi pembentukan antibodi saat sembuh. Nah, selanjutnya pada infeksi sekunder ataupun reinfeksi dengan den yang lain, maka dia akan terjadi antibody dependent enhancement. Ya, jadi antibodi ini akan mengikat virus-virus, kemudian dikenali oleh limfosit. Nah, ini akan terjadi aktivasi sel-sel memori, terjadi produksi limfokin proinflamasi dalam jumlah yang sangat tinggi. Ya. Jadi reaksinya itu sangat lebih parah ya. Selanjutnya ada beberapa pembagian derajat infeksi Dengue. Ada Dengue fever jika kasusnya ringan, kemudian ada Dengue hemorrhagic fever, ini grade 1 sampai grade 4. Dengue shock syndrome.
di mana ini grade 4 ini sudah terjadi DIC, Disseminated Intravascular Coagulopathy. Ya, baik, sekarang kita melihat patogenesis infeksi denggi, demam berdarah. Sebenarnya hemorrhagic fever itu bukan hanya denggi, yang lain juga banyak ya, Zika, Japanese encephalitis, West Nile, Ebola juga semuanya hemorrhagic fever. Nah, pada saat infeksi awal, itu virus akan dikenali oleh sel, akan menginfeksi sel monosit terutama, dan akan menimbulkan gejala penyakit dengue fever, terjadi penyembuhan dengan terbentuknya antibodi ya terhadap virus dengue ini. Kemudian saat terjadi reinfeksi, antibodi-antibodi yang sudah terbentuk tadi akan membentuk antigen, antibodi kompleks. Selanjutnya, kompleks antigen-antibodi ini akan difagosit oleh sel-sel antigen presenting cell. Ya, selanjutnya proses ini akan mengaktifkan semua kaskade imunitas hostnya ya. Terjadi aktivasi dari sel-sel T memori terhadap infeksi virus ini. Selanjutnya terjadi produksi limfokin dan sitokin proinflamasi dalam jumlah yang besar, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit yang parah. Nah, proses ini dikenal sebagai antibody enhancement atau antibody dependent enhancement ya. Nah, derajat keparahan penyakit dengue ada beberapa, ada dengue fever, dengue hemorrhagic fever, dan dengue shock syndrome. Dan DHF itu sendiri ada 4 grade ya, dimana grade 4 itu sudah terjadi DIC, Disseminated Intravascular Coagulopathy, itu prognosisnya sudah jelek sekali ya, sedikit lagi sudah ke DSS. Nah, ini perjalanan penyakit infeksi dengue. Nah, ini diagnosis laboratorium hari post exposure ini ya, day of illness, hari timbulnya penyakit. Pada saat demam per hari pertama itu yang bisa dideteksi di dalam darah hanya partikel virus dan ini juga partikel virus ya, NS1, non-structural protein 1. Nah, ini caranya bisa dengan ELISA, PCR, dan sebagainya. Sedangkan IgM ini baru dapat terdeteksi setelah hari keempat. Pada infeksi primer, immunoglobulin G itu terdeteksi setelah 1 minggu ya. Tapi pada infeksi sekunder, ini dapat terdeteksi sekalian dengan immunoglobulin M-nya. Nah, selanjutnya sekarang ini kita dihebohkan dengan Zika virus ya di Brazil yang menyebabkan mikrosefali. Ini juga arthropod-borne virus dikeluarkan oleh nyamuk Aedes. Ya, di Indonesia segala Aedes kayaknya ada ya. Outbreak pertama terjadi tahun 2007 dan outbreak terbesar itu terjadi pada awal tahun 2014. Nah, di sini kita lihat beberapa virus penyebab hemorrhagic fever. Ada yang kelasnya Filoviridae, seperti virus Ebola dan Marburg. Virus-virus ini termasuk ke dalam virus dengan containment level 4, ya, sangat berbahaya. Jika ada lab yang ingin memeriksa virus ini harus dengan BSL 4, biosafety level 4. Ya, kalau flu burung itu masih BSL 3. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Kemudian ada Arinaviridae, kelompok Lassa virus dan World Arenavirus. Ada Bunyaviridae dan Flaviviridae, ini yang paling banyak terjadi yang sering kita jumpai di klinis, ya, seperti infeksi dengue, Zika, OMS, ya, yellow fever, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya ada coronavirus. Coronavirus ini adalah highly species specific. Jadi berkaitan dengan spesies tertentu. Tropismenya pada sel epitel respiratory. Nah, yang pertama itu terjadi outbreak SARS tahun 2003 ya. Selanjutnya yang baru-baru ini outbreaknya MERS-CoV di Timur Tengah pada tahun 2012. Nah, ini ditengarai virusnya itu reservoirnya adalah unta ya, yang MERS-CoV ini. Selanjutnya ada rabies. Rabies adalah rhabdovirus, di mana virus ini menginfeksi sel-sel saraf yang terus bermigrasi dari perifer ke sentral. Terjadi infeksi descendant. Jadi virus ini akan berjalannya sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai otak. Jadi pada anjing-anjing yang terkena virus ini, otaknya diambil, diperiksa dengan histopatologi, dapat ditemukan adanya badan-badan inklusi di sitoplasma ya. Namanya negri body. Yang hitam-hitam nih sel otak, ini nukleus, ini sitoplasmanya. Ada inklusi hitam-hitam ini merah di sini ya. Negri body namanya. Yang selanjutnya retrovirus. Retrovirus ini adalah keluarganya HIV. HIV juga ada satu, ada dua. HIV satu itu lebih parah ya. Baik, sekarang kita lihat patogenesis infeksi HIV ya. Jadi pada saat awal virus masuk, ini terjadi infeksi akut. Gejalanya berat ya, demam tinggi sampai menggigil, lemah badan, tidak nafsu makan, seperti gejala-gejala prodormar yang lain. Selanjutnya gejalanya akan menghilang sedikit demi sedikit dan masuk ke dalam fase laten, di mana di sini terjadi kronik limfadenopati. Pasiennya akan mengalami pusaran-pusaran kelenjar limfe tanpa diketahui sebabnya. Ya, selanjutnya masuk ke fase subklinik imun dysfunction. Imunnya sudah jelek, CD4-nya sudah turun terus ya. Ini yang merah sudah semakin turun. CD4-nya, tetapi pasiennya masih dapat beraktivitas secara normal, masih subklinik. Nah, baru selanjutnya saat CD4 ini sudah di bawah 350. Nah, timbullah infeksi-infeksi oportunis, terjadi defek pada kulit dan mukosa, ya, terjadi kandidiasis oris, terjadi PPE di kulitnya, ya. Ini sudah masuk ke fase AIDS ya, terjadi demensia, pasiennya kebingungan. Nah, sehingga selanjutnya tanpa terapi akan masuk ke dalam sistemik imun defisiensi. Nah, bukan virus yang menyebabkan pasien ini mengalami keluhan yang berat ya, tetapi infeksi-infeksi oportunis. Jadi segala macam infeksi akan menghinggapi pasien ini karena sistem pertahanannya sudah jelek sekali. Jadi pasien AIDS itu bukan meninggal karena AIDS, tapi meninggal karena toxoplasma cerebri, meninggal karena Cryptococcus neoformans, meninggal karena pneumocystic pneumonia, ya. Jadi karena infeksinya. Nah, ada satu fase di mana virus sudah masuk ke dalam tubuh, tetapi antibodinya itu belum terbentuk, ya. Belum terbentuk antibodinya atau masih di bawah level deteksi. Ini aman-aman saja untuk transfusi darah ya, tapi sangat beresiko. Maksudnya pasiennya orang ini lolos transfusinya, oh bagus, antibodi HIV tidak ada, tapi sebenarnya virus HIV sudah ada di darahnya. Jadi window period ini sangat berbahaya untuk transfusi. Jadi paling baik itu mestinya pemeriksaan viral load-nya ya, di PCR ada enggak virusnya di dalam darah, itu lebih pasti ya.
Baik, sekian kuliah patogenesis infeksi virus kita. Semoga banyak mendapat tambahan ilmu ya. Ya, sekian, terima kasih.